Everyone here needs to die. That is the only way. Come on, kid, let's go! Eric! Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru berjudul Aftermath. Bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus yang harus menyelamatkan adiknya karena diculik para teroris. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan dua orang kakak beradik yang kala itu sedang dalam perjalanan untuk menuju ke mall. Diketahui kalau si kakak bernama Eric dan adiknya bernama Maddie. Tak lama Eric menawari Maddie untuk menyetir karena baru hari kemarin ia lulus ujian SIM. Terlihat Maddie yang begitu senang karena dengan begitu Eric sudah percaya kepada Maddie kalau dirinya bisa menyetir mobil sendiri. Dengan cepat Maddie dan Eric keluar dari mobil. Lalu mereka bertukar posisi sehingga Maddie lah yang menyetir mobil. Adegan berpindah ke seorang tahanan wanita bernama Julia Dock yang saat ini akan dibawa untuk menghadiri persidangan. Terlihat Julia Dock yang dijaga ketat oleh 3 polisi. Karena ia merupakan saksi kunci atas kejahatan para teroris. Next time. Take your seat, Mr. Galati. Sure know how to treat a lady. Dirasa semuanya telah siap, ketiga polisi tersebut segera membawa Julia Dock dengan menggunakan mobil khusus. Tak jauh dari tempat itu terlihat ada sekelompok orang yang tengah bersiap tatkala melihat mobil tahanan Julia Dock sudah berangkat. Ternyata kelompok ini adalah kelompok teroris yang diketuai oleh pria bernama Jimmy, ini orangnya. Jimmy berniat untuk menculik Julia Dock sebelum sampai ke meja persidangan. Karena Julia Dock adalah saksi kunci atas kejahatan Jimmy CS. Dirasa semuanya telah siap, Jimmy segera mengejar mobil tahanan Julia Dock. Di sisi lain memperlihatkan Eric dan Maddie si kakak beradik yang sedang menepi di pinggir jalan. Tak lama mobil tahanan Julia Dock melewat ke hadapan mereka menuju ke jembatan besar. Secara kebetulan Eric meminta Maddie agar cepat berangkat lagi karena ditakutkan mall yang mereka tuju keburu tutup. Akhirnya Maddie dan Eric berangkat lagi menggunakan jalur yang sama dengan mobil tahanan Julia Dock, yaitu ke jembatan besar. Saat akan masuk ke jembatan tersebut, Maddie dibuat jengkel oleh beberapa mobil yang nyalip sembarangan. Ternyata mobil-mobil itu adalah Jimmy si ketua teroris dan para anak buahnya. Kemudian Jimmy CS tidak langsung memberhentikan mobil tahanan Julia Dock, melainkan ia melaju dulu ke ujung jembatan lalu sengaja memalangkan mobil di tengah jalan. Alhasil terjadilah kemacetan total, termasuk Eric dan Maddie juga terjebak macet di sana. Ketiga polisi yang menjaga Julia Dock langsung waspada karena seharusnya jalan ini tidak macet. Di waktu yang sama ada seorang pengendara motor yang memaksa untuk menerobos hingga terjadi perdebatan dengan petugas jembatan. Don't worry, Doc. Plenty of time to enjoy the wisdom. Tak lama Eric melihat dari kaca spion ada beberapa orang bertopeng yang turun dari mobil. Lalu orang tersebut seperti menyimpan bom dan inilah yang terjadi. Akibat ledakan tersebut, jalan jembatan jadi terputus dan kini semua pengendara mobil yang ada di sana terjebak tidak bisa kemana-mana. Selanjutnya Jimmy si ketua teroris keluar dari mobil lalu membuat video siaran langsung yang bisa ditonton oleh seluruh warga Amerika. Dalam video tersebut, Jimmy meminta Pentagon agar melepaskan beberapa rekannya yang sedang ditahan. Jika sampai jam 9 malam Pentagon belum juga membebaskan rekan Jimmy, maka ia akan meledakkan seluruh jembatan ini dan menewaskan ratusan warga yang terjebak di sana.
Ternyata Jimmy tidak hanya ingin menculik Julia Dog, ia juga ingin membebaskan beberapa rekannya yang ditahan Pentagon dengan menggunakan cara ini. On. Release the Shattered Dove files on the front page of their website by 2100 hours east. Kembali pada Eric yang berusaha menghubungi polisi untuk melaporkan semua kejadian tersebut. Sedangkan untuk para anak buah Jimmy kini mulai keluar dari mobil dengan senjata lengkap. Lalu meminta semua warga yang ada di sana agar masuk ke dalam mobil masing-masing. Sempat ada satu warga yang melawan. Namun dengan kejam anak buah Jimmy langsung menghabisinya. Melihat kekacauan tersebut, seketika Eric teringat dengan masa lalunya. Ternyata Eric adalah mantan pasukan khusus Amerika yang memilih pensiun muda. Namun saat ini ia belum bisa melakukan apapun karena masih trauma dengan kejadian masa lalu. Di balik itu memperlihatkan beberapa anak buah Jimmy yang mendatangi mobil tahanan Julia Dog. Tanpa ragu mereka langsung menghabisi dua polisi yang berjaga lalu masuk ke dalam. Sementara untuk para anak buah Jimmy yang lainnya, mereka menghampiri semua warga yang berada di mobil, lalu mengikat tangan dan mengambil ponsel mereka semua. I just need to tie you out. You hideous Jesus freak. Kiss your mom with that finger? Hingga di suatu waktu, salah satu anak buah Jimmy mendatangi mobil Eric dan Maddie. Di sini ia segera meminta ponsel Eric dan Maddie serta mengikat kedua tangan mereka. Akan tetapi Maddie beralasan jika dirinya tidak membawa ponsel karena sedang belajar mengemudi. Untungnya anak buah Jimmy percaya lalu bergegas pergi dari sana. Tak jauh dari mobil Eric ada seorang pria botak yang mirip Jason Statham memberanikan diri dengan menembak salah satu teroris. Sialnya Jason Statham KW malah ditembak balik hingga membuatnya tewas seketika. Adegan berpindah kepada para polisi yang baru mendapat kabar kalau di jembatan sedang terjadi aksi terorisme. Mereka pun langsung bergerak dengan mengerahkan pasukan darat dan udara. Kembali pada Eric dan Maddie yang kini masih berada di dalam mobil. Di sini Maddie bertanya, bukankah Eric mantan pasukan khusus? Lalu kenapa ia tidak melakukan sesuatu? Mendengar hal tersebut, seketika hati Eric menjadi tergerak dan ia pun memberanikan diri untuk melawan rasa traumanya. Dengan mudah Eric dapat melepaskan ikatan di tangannya lalu meminta Maddie agar tetap stay di sini sebelum ia kembali. Kemudian Eric mendekati salah satu teroris dan inilah aksinya. Setelah menghabisi orang tersebut, lagi-lagi Eric teringat dengan kejadian masa lalunya. Yang mana kala itu Eric pernah membawa seorang wanita lokal di medan perang untuk dipindahkan ke tempat aman. Namun wanita tersebut malah tertembak oleh musuh yang membuatnya tewas di tempat. Mulai dari sanalah Eric menjadi trauma dan merasa bersalah atas kematian wanita tersebut. Bahkan Eric sampai pensiun dari militer demi bisa melupakan kejadian itu. Ketika sadar dari lamunannya, Eric segera memakai radio HT dan baju milik si teroris tadi. Lalu membuang jasadnya ke bawah jembatan. Rest in peace. Adegan berpindah ke mobil tahanan Julia Dog yang kini hanya tersisa satu polisi penjaga. Ternyata polisi tersebut sudah bekerja sama dengan Jimmy sang ketua teroris. Dan oleh sebab itulah ia tidak ikut dihabisi dengan dua rekan sebelumnya. Selanjutnya para teroris mengajak si polisi ikut ke mobil Jimmy. Sebab Jimmy ingin bertemu. Sedangkan Julia Dog masih tetap dibiarkan di dalam mobil karena posisinya masih terkurung dan tidak akan bisa kabur. Di sisi lain memperlihatkan Eric yang sedang membuka ikatan di tangan Maddie adiknya. Eric meminta Maddie agar tetap berpura-pura terikat dan jangan sampai ketahuan oleh teroris. Di luar jembatan terlihat para polisi dan tim SWAT mulai berdatangan.
Lalu seorang ketua polisi mencoba menghubungi Jimmy dan mengajaknya untuk berdamai. Akan tetapi Jimmy tidak akan merubah keputusannya sebelum Pentagon membebaskan rekan-rekannya. Di waktu yang sama Jimmy mendengar suara helikopter polisi. Dengan sigap Jimmy mengambil misil, lalu inilah yang terjadi. Setelah itu Jimmy kembali melakukan siaran langsung untuk memperingati Pentagon kalau dirinya tidak pernah main-main. Bahkan saat itu juga Jimmy menembak polisi korup yang membawa mobil tahanan Julia Dog sebagai peringatan untuk yang lainnya. Selanjutnya Jimmy mengatakan kalau sampai jam 9 malam Pentagon belum juga melepaskan rekan-rekannya, maka dipastikan semua orang yang ada di jembatan ini akan tewas. Selesai melakukan video siaran langsung, Jimmy dihubungi oleh si ketua polisi. Lagi-lagi si ketua polisi mencoba bernegosiasi dengan Jimmy, karena menurutnya ini semua tidak sepadan. Yang Pentagon tahan hanya beberapa orang rekan Jimmy, sedangkan Jimmy menyandra ratusan warga tidak bersalah. Akan tetapi Jimmy sama sekali tidak peduli dan akan tetap pada pendiriannya sebelum semua rekannya dibebaskan. You hang on to her till you're able to work this thing Next out. time, we'll do more than hit your bird. You got me. Berpindah kepada Eric yang kini mendatangi mobil tahanan Julia Dog. Dengan mode senyap, Eric dapat mengelabui penjaga lalu melakukan hal ini. Setelah berhasil menghabisi penjaga, Eric masuk ke dalam mobil lalu bertemu dengan Julia Dog. Di sini Eric bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apakah mereka semua adalah komplotan Julia Dog. Julia Dog bersumpah kalau dirinya bukanlah komplotan Jimmy. Justru Jimmy ingin menculik dirinya karena Julia Dog adalah saksi kunci atas kejahatan Jimmy. Mendengar hal tersebut, akhirnya Eric percaya lalu melepaskan Julia. Saat Eric akan keluar dari mobil, ia pun harus dipergoki oleh dua teroris dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Beruntung Eric dapat melumpuhkan mereka lalu kembali ke mobil Maddie. Sialnya kedua teroris itu belum tewas sehingga mereka melaporkan semua kejadian tersebut kepada Jimmy. Sontak Jimmy langsung saja memberi pesan kepada Eric melalui radio HT-nya kalau ia akan menghabisi Eric beserta dengan seluruh anggota keluarganya. Mendengar itu semua, Eric langsung membawa Maddie keluar dari mobil lalu berusaha membawanya pergi dari jembatan dengan berjalan kaki. Akan tetapi baru saja beberapa langkah ada seorang kakek yang memberitahu jika ada dua teroris sedang menuju ke sini. Alhasil Eric meminta Maddie pergi duluan sedangkan dirinya akan melawan kedua teroris itu dulu. Pada akhirnya Eric dapat menghabisi orang tersebut. Di waktu yang sama terlihat Julia Dog yang berusaha melarikan diri. Namun sayangnya ia harus ketahuan oleh satu teroris dan terjadilah aksi baku hantam. Tak disangka Julia Dog juga merupakan ahli bela diri sehingga ia dapat menghabisi orang tersebut. Di balik itu Eric dihampiri oleh drone milik Jimmy. Dengan begitu maka Jimmy mengetahui lokasi Eric beserta wajahnya. Meskipun drone tersebut berhasil dihancurkan, tetap saja lokasi dan wajah Eric sudah tersave di komputer Jimmy. Kemudian Eric dibuat kaget oleh Maddie yang datang tiba-tiba setelah tadi bersembunyi. Selanjutnya Eric nekat membawa kabur Maddie dengan menggunakan sebuah motor untuk melompati jembatan yang putus dan inilah aksinya. Setelah ledakan tersebut, Jimmy mengira kalau Eric dan Maddie telah tewas. Namun alhamdulillahnya Eric beserta Maddie masih selamat meskipun harus bergelantung di bawah jembatan. Kemudian Eric membawa Maddie menepi ke kolong jembatan. Di sini Eric dibuat terkejut karena melihat banyak sekali bom yang sudah ditanam di jembatan ini. Lalu Eric mengajak Maddie agar pergi melalui jalur air sebelum semua bom tersebut diledakkan.
Tak disangka Maddie menolak dan ia meminta Eric agar sebaiknya menyelamatkan dulu ratusan nyawa yang ada di atas jembatan. Alhasil Eric pun tidak jadi pergi dan ia membawa Maddie naik lagi ke atas jembatan. Sesampainya di atas ada seorang pria bernama Haidar yang meminta Eric dan Maddie agar masuk ke dalam mobilnya. Eric pun langsung menitipkan Maddie kepada Haidar, sementara dirinya akan pergi untuk membereskan ini semua. Eric juga sempat membekali Haidar senjata dan kalau sampai ada musuh mengancam sebaiknya tembak saja. Selanjutnya Eric pergi untuk mendatangi mobil Jimmy. Namun baru saja beberapa langkah ada satu teroris yang sedang membidik dan tiba-tiba ternyata tembakan itu berasal dari Juliadok. Mulai dari sini Eric dan Juliadok bekerja sama untuk menghabisi Jimmy. Lalu mereka berdua langsung berhadapan dengan beberapa teroris anak buah Jimmy dan inilah aksinya. Di tengah pertempuran secara tiba-tiba Jimmy datang di belakang Juliadok dan langsung menangkapnya. Sedangkan Eric segera kabur lalu bersembunyi di sebuah mobil derek milik seorang kakek-kakek. Di sini Eric bercerita kepada si kakek kalau di bawah jembatan ini sudah dipasangi beberapa bom. Jika sampai bom tersebut meledak, maka dipastikan semua orang yang ada di jembatan akan tewas. Sebenarnya Eric bisa menjinakkan bom itu, namun yang jadi masalah ia tidak membawa peralatannya. Si kakek menjawab kalau dirinya mempunyai semua peralatan yang Eric butuhkan. Bahkan mobil dereknya juga bisa menurunkan Eric ke bawah jembatan dengan sempurna. Tanpa ragu, Eric segera turun ke sana dengan dibantu oleh mobil derek si kakek. Ketika sampai di bawah jembatan, Eric langsung saja menonaktifkan semua bom-bom tersebut. Di balik itu memperlihatkan Juliadok yang tengah disandra oleh Jimmy si ketua teroris. Tak lama tangan kanan Jimmy memberitahu kalau siaran langsung mereka telah ditonton oleh 40 juta orang dan pastinya Pentagon akan segera merespon. Jimmy menjawab kalau sebentar lagi ia akan melakukan siaran langsung kembali untuk membuat video pengakuan Juliadok. Namun di dalam video tersebut Juliadok harus bersaksi kalau Jimmy CS tidak bersalah. Dan semua tuduhan kepadanya hanyalah fitnah. 10 menit kemudian terlihat si kakek yang masih menunggu kabar dari Eric yang tengah menjinakkan bom di bawah jembatan. Tak lama ada 2 teroris anak buah Jimmy mendatangi si kakek dan mereka menyadari kalau derek si kakek mengarah ke bawah jembatan. Si kakek pun beralasan kalau dirinya hanya sedang memancing ikan sebagai pengobat jenuh. Tentu saja kedua teroris itu tidak percaya. Namun siapa sangka si kakek langsung menyerang mereka. Sayangnya si kakek harus tewas di tangan mereka berdua. Namun meskipun begitu posisi Eric tetap aman. Sebab kedua teroris tersebut langsung pergi dari sana. Adegan berpindah kepada Maddie yang masih berada di dalam mobil Haidar. Tak lama ada beberapa teroris yang berpatroli lalu mengecek ke dalam mobil Haidar. Alhasil Maddie harus tertangkap lalu dibawa. Sedangkan Haidar sendiri tidak berani melawan meskipun telah diberi senjata oleh Eric sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan Maddie, Jimmy langsung menghubungi Eric menggunakan radio HT-nya. Jimmy mengatakan kalau ia telah mendapatkan Maddie dan jika Eric tidak menyerah maka dipastikan Maddie akan tewas. Untungnya Eric baru saja selesai menjinakkan semua bom yang ditanam oleh Jimmy. Lalu ia bergegas pergi ke mobil Jimmy untuk menyerahkan diri. Saat bertemu dengan Eric, Jimmy langsung menghajar Eric sampai membuatnya pingsan. Saat tersadar, Eric sudah dalam kondisi tangan diikat di sebuah kursi yang ada di dalam mobil Jimmy.
Sedangkan Jimmy sendiri kini akan memulai video siaran langsung kembali dengan menampilkan Julia Dog yang dipaksa untuk membaca teks darinya. Julia Dog sempat menolak membaca teks tersebut, namun Jimmy mengancam akan menghabisi Maddie kalau Julia tidak mau. Alhasil mau tidak mau akhirnya Julia Dog membaca teks itu, yang menerangkan bahwa Jimmy CS sama sekali bukanlah teroris dan itu semua hanyalah fitnah. Selesai membaca teks tersebut, Jimmy langsung menodongkan senjata kepada Julia Dog, namun tiba-tiba akibat ledakan tersebut, Jimmy CS menjadi tidak fokus karena ledakan itu bukan berasal darinya. Rupanya ledakan tersebut sengaja dilakukan oleh Haidar yang sebelumnya telah diperintah Eric. Ketika para anak buah Jimmy mengecek sumber ledakan itu, dengan cepat Eric melepaskan ikatan di tangannya lalu melawan Jimmy dan terjadilah perduelan. Come on, kid, let's go! Get down. Di suatu waktu Eric dan Jimmy saling menodong. Alhasil Eric mengatakan jika sebaiknya Jimmy menyerah saja karena di luar jembatan polisi sudah mengepung. Ditambah bom yang berada di bawah sudah ia jinakan. Jimmy menjawab meskipun begitu ia sudah menyimpan banyak bom di mobil ini dan jika diledakkan dapat menghancurkan jembatan ini. Jimmy memegang alat peledak itu yang cukup sekali tekan maka semuanya akan hancur. Jimmy berjanji tidak akan menekan alat peledak ini asalkan Eric pergi sambil membawakan Julia Dog untuknya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Eric pergi mendatangi Julia Dog yang sudah selamat bersama dengan Maddie. Di sini Eric meminta maaf sebab Jimmy meminta Julia Dog menyerah dan kalau tidak maka Jimmy akan menekan alat peledak yang dibawanya. Pada akhirnya Julia Dog mau menyerahkan diri kepada Jimmy. Kemudian Jimmy berencana akan membawa Julia Dog pergi bersamanya dengan menggunakan tim jemputan yang sudah standby di bawah jembatan. Hingga saat hal itu akan dilakukan, diam-diam Eric datang dari belakang lalu menghajar Jimmy. Sialnya Eric harus gagal dan Jimmy berhasil melarikan diri ke bawah sambil mengaktifkan alat peledak yang akan meledak dalam waktu 20 detik ke depan. Seketika Eric langsung masuk ke dalam mobil Jimmy yang sudah ada bomnya. Lalu ia pun menerjunkan mobil tersebut ke arah Jimmy yang berusaha kabur ke bawah dan inilah yang terjadi. Akhirnya ledakan besar itu menewaskan Jimmy dan juga para anak buahnya yang standby di bawah. Eric sendiri kini menjadi pahlawan yang sudah menyelamatkan ratusan nyawa orang atas aksi teror yang Jimmy lakukan. 1 minggu kemudian terlihat Eric yang sedang bersama Julia Dog dan juga Maddie si adik. Sepertinya saat ini Eric dan Julia Dog telah saling jatuh cinta dan mereka memutuskan untuk hidup bersama. Tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.